Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Apa kabar anak sekalian? Bagaimana aktivitas belajar kalian? Ya, mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat, kalian dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas bagaimana biasa. Mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun belajarnya hanya dari rumah. Baik anak-anak sekalian, insya Allah pertemuan kali ini masih akan melanjutkan bab kemarin, yaitu bab tentang haid serta bersuci dari haid. Insya Allah kita agendakan pertemuan ini adalah pertemuan akhir di dalam bab ini, sehingga nanti ke depan kita bisa, atau di pertemuan yang akan datang, kita bisa memasuki bab berikutnya. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan ini Bapak akan menjelaskan hal yang sangat penting ya dalam pembahasan haid dan bersuci dari haid, yaitu praktek mandi. Nah, ini sangat penting. Kalau kemarin kalian sudah membahas pengertiannya, kemudian rukun dan sebagainya. Nah, sekarang nanti kita akan mempraktekkan. Ya, tentunya dengan simulasi, bukan mandi sungguhan, biar tidak bahasa nanti ya. Nanti di akhir nanti juga kalian harus mempraktekkan juga seperti yang Bapak contohkan. Baik, anak-anak sekalian, supaya lebih efektif waktunya, Bapak akan mempraktekkan tata cara mandi setelah selesai haid atau setelah selesai janabah atau mandi janabah namanya. Baik, kalian bisa sebelumnya membaca dulu di buku tentang bagaimana tata cara mandi atau bersuci dari haid tersebut. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah rukunnya. Rukun mandi di dalam permasalahan bersuci dari haid atau mandi wajib atau mandi besar istilahnya ada dua. Hanya dua saja perlu kalian ingat. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah membasahi seluruh tubuh dengan air. Ini yang perlu kalian ingat. Jadi yang paling penting ya dua ini. Di luar dua ini adalah penyempurna dari rukun tersebut. Bapak ulangi lagi ya. Dalam permasalahan mandi wajib atau mandi janabah atau mandi setelah selesainya masa haid ya, itu ada dua rukun yang harus dilaksanakan. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Itu yang perlu kalian ingat. Baik, untuk lebih singkat mempersingkat waktu, langsung saja Bapak praktekkan bagaimana tata cara mandi ya. Pertama, nanti kalian mempraktekkan seperti itu. Pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan badan. Ingat-ingat ya, membersihkan badan dari semua kotoran yang ada di dalam tubuh ini. Pakai sabun mungkin gitu ya, dibersihkan. Setelah kotoran-kotorannya itu bersih semua, kemudian apa? Kita memulai dengan melaksanakan wudhu. Jangan lupa di awal tadi ketika mau membersihkan badan diawali dengan basmalah ya, dengan membaca bismillah. Tapi ingat, kalau di dalam kamar mandi ya, bismillahnya cukup di dalam hati, tidak perlu diucapkan, tidak boleh diucapkan. Nah, setelah tadi bismillah selesai, kemudian seluruh badan sudah kita bersihkan. Kalau ada kotoran-kotoran gitu ya, kita bersihkan. Mungkin di perut, mungkin di anggota tubuh yang lain, di tempat-tempat yang kotor sudah bersih. Nah, kita mulai dengan apa? Dengan berwudu. Nah, ini sekarang Bapak praktekkan wudunya. Ya, bagaimana cara wudhunya? Ini hanya simulasi ya, tidak bisa kita praktekkan secara langsung menggunakan
air dan sebagainya ya, supaya lebih simple. Pertama, nanti kalian praktekinnya seperti yang Bapak contohkan. Pertama, bersihkan tangan. Ini kesunahan wudhu. Nah, ini mau melaksanakan wudhu. Setelah bersih tangan, kemudian berkumur. Nah ya, berkumur. Berkumur gini sambil menghirup air ke hidung. Namanya istinsyaq. Kalau kalian sudah pernah belajar wudhu kemarin. Apa namanya? Istinsyaq. Air, ini misalkan ini airnya, kemudian dimasukkan ke mulut sambil dihirup ke hidung. Kemudian dikeluarkan lagi. Berkumur bareng dengan menghirup air ke hidung, namanya istinsyaq. Paham ya anak-anak ya? 3 kali. 1, 2, 3 kali. Setelah selesai, kemudian kalau berkumur dan menghirup air ke hidung tadi hukumnya sunnah, ya, maka sekarang kita akan melaksanakan rukun, ya, daripada wudhu, fardunya wudhu. Yang pertama, apa itu? Yaitu membasuh wajah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran ya, faghsilu wujuhakum. Yang pertama adalah wajah. Gimana caranya? Lihat Bapak. Misalkan ini air. Boleh misalkan ini air keran masuk ke sini, kita tampung di tangan. Bisa juga kalau misalkan itu berupa ember atau kolam. Kita ambil dengan tangan seperti ini. Ya. Kemudian kita basuhkan air ini ke muka. Mana batasnya? Ingat, batasnya wajah adalah ini. Mulai tumbuhnya rambut sampai dengan janggut. Ini panjangnya. Mulai tumbuhnya rambut sampai dengan janggut. Kalau misalkan orang wudhu gini aja, bagian sini tidak kena, berarti belum sah. Paham ya? Mulai tumbuhnya rambut sampai janggut sini. Kalau panjangnya. Kalau lebarnya mulai sini. Ini batas telinga kanan, batas telinga kiri. Ini batas yang namanya wajah atau muka. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini semua harus kena. Nah, harus terkena air, tersiram air. Paham ya anak-anak ya? Misalkan ini airnya, kemudian gini. Harus kena. Nah, ketika membasuhkan air ke muka ini sambil melakukan niat. Ya gitu. Melakukan niat. Bagaimana niatnya? Saya berniat untuk melaksanakan wudhu. Bahasa Arabnya nawaitul wudu'a. Gitu ya. Sudah gitu aja sudah cukup. Saya berniat untuk melaksanakan wudhu. Karena ini wudhunya sunnah. Paham ya? Jadi ingat, menaruh niat adalah ketika membasuh muka. Karena membasuh muka ini rukun pertama dalam wudhu. Bisa juga diucapkan sebelum membasuh wudhu, diucapkan, dilafalkan maksudnya, itu sunnah. Tapi yang paling penting adalah wajib, yaitu niat di dalam hati, yaitu ketika membasuh muka ini. Satu. Nah, ini sambil berniat, saya berniat melaksanakan wudhu karena Allah di hati. Hatinya harus bicara seperti itu. Paham ya anak-anak ya? 1, diulangi lagi 2 kali, diulangi lagi 3 kali. Ini hukumnya sunnah untuk 3 kali. Bisa dimengerti? Itu rukun pertama. Berikutnya membasuh kedua tangan. Nah, bagaimana caranya? Ya, misalkan ini air keran turun. Nah gini, dari sini harus kena semua. Sampai mana? Sampai lutut. Sampai lutut sini. Sampai siku. Nah ini siku harus kena. Harus kena ke aliran air harus kena. Nah, kalau ingin mendapatkan kesunahan dilebihi, bukan hanya sampai di siku sini, tapi sampai sini. Nah, ini sunnah hukumnya. Dialiri air. Ini 1, ya. Diulangi lagi. 2, diulangi lagi. 3, sunnah. Paham anak-anak? Tangan kanan dulu. Kemudian yang kiri juga sama. Airnya mengalir, ya. Ini air keran. Ratakan sampai ke siku, yang wajib harus sampai ke siku sini wajib. Kalau ini lebih utama sampai sini dapat kesunahan. Sekali, 2 kali, ya,
kemudian 3 kali. Kalau itu pakai keran. Kalau pakai gayung misalkan ya disiram gini. Karena ya 3 kali ini kesunahan. Ya. Setelah membasuh kedua tangan, rukun berikutnya apa? Kalau muka dan tangan tadi itu harus dibasuh, harus ada aliran air. Rukun yang ketiga yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, gitu ya. Mengusap sebagian kepala. Asalkan basah sudah boleh. Misalkan tangan saya ini sudah basah, ambil dari air baru dari keran tadi, kita usapkan gini. Nah, ini saya lepas peci Bapak. Ya, gini. Sudah sah. Sekali. Diulangi 3 kali. 1, 2, 3, dapat kesunahan. Pak, misalnya rambutnya anak perempuan rambutnya panjang sampai di sini. Yang dibasuh sini boleh enggak? Ini rambut ini sampai terjulai ke sini. Dibasuh ini boleh enggak? Enggak boleh. Karena itu tidak termasuk bagian kepala. Harus yang ada di area kepala. Ya ini. Nah ini ya. Sini kah, sini terserah. Diusap. Tahu anak? Sekali sudah cukup. Yang penting basah. Ingin lebih utama, kalau ingin lebih utama 3 kali. Dan seluruh kepala. Bagaimana caranya? Tangan kita basahi begini. Bapak. Nah, di belakang, kemudian balik lagi. Ah, gitu. Saya ulangi ya, Pak ya. Nih, tangan dalam kondisi basah dari air yang baru, air yang dari keran misalnya. Lalu kita tempelkan di sini. Kita turunkan ke belakang. Set. Lalu balik ke sini. 1, 2, 3. Sudah. Paham? Ini mengusap seluruh kepala, ini hukumnya sunnah. Kemudian setelah mengusap kepala, mengusap telinga. Ini hukumnya sunnah. Tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ya jangan ditinggalkan supaya dapat pahala yang lebih. Gimana caranya? Yang penting basah. Telunjuk masuk, kemudian sini. Ini ya, kemudian gini. Nah, gitu. Gini. Nah, sekali sudah cukup. Diulangi lagi 2-3 kali, hukumnya sunnah. Paham? Nah, sudah. Muka sudah, tangan sudah, kepala sudah, telinga juga. Yang terakhir apa? Membasuh kaki. Ya, gimana caranya membasuh kaki? Aduh. Nah, caranya nih, kelihatan ya, gambar kelihatan ya, agak menjauh Bapak. Misalkan air keran, ya, di sini, sampaikan ke sini, air kerannya sini, yang penting sampai ini, sampai mata kaki harus kena, sampai sini batasnya, harus mata kaki kena. Ingin lebih dapat kesunahan sampai sini, panjangi, ini kesunahan. Di sela-sela gini, nah ini kanan, 3 kali kanan, kemudian sini juga airnya ke sini, ya, batasnya ini. Mata kaki, kemudian di sela-sela gini, ya, sampai di mana sini, di betis ini, itu dapat kesunahan. Nah, kalau sudah berarti sudah selesai, sudah sempurna. Wudunya, nah, kesunahannya kan tadi, ya, sebelum mandi kan melaksanakan wudu. Nah, sekarang setelah wudu selesai, ya, tinggal apa? Tinggal mandi. Bagaimana caranya? Ingat rukun mandi apa tadi? Yang pertama niat, dan yang kedua memeratakan air ke seluruh tubuh. Nah, sekarang setelah wudhu selesai, sekarang kita praktek mandinya gimana? Kalau misalkan kalian pakai gayung ya, gayung, atau terserah ini, pakai keran bisa, pakai air yang mengalir bisa, pakai gayung bisa. Kita pakai gayung aja. Caranya gini, ambil air di gayung, kemudian basuhkan atau siramkan ke tubuh. Nah, sambil menyiramkan air ke tubuh, kalian sambil berniat. Karena rukunnya adalah niat. Rukun pertamanya niat. Dan niat itu dibarengkan dengan penyiraman pertama. Bagaimana niatnya? Kalau dalam bahasa Indonesia, saya berniat melakukan wudhu, mandi wajib. Itu aja udah cukup. Saya berniat, ya, melakukan mandi wajib di dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu itu sudah pasti ya. Kalaupun tidak, cukup bilang
nawaitu al-ghusla lil janabah atau nawaitu al-ghusla al-wajibah. Wes sudah cukup itu. Saya berniat mandi wajib. Sudah cukup. Dibarengkan dengan penyiraman pertama ke seluruh tubuh. Ya. Dari sini dulu misalkan siram sampai rata. 1. Ya. Kemudian yang kiri 2. Kemudian yang kanan lagi 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. 3 kali 3 kali. Bagian kanan 3, bagian kiri 3. Kepala juga disiram. Jangan sampai kelupaan. Kenapa tadi tidak saya kepala dulu? Karena dalam anjuran kesehatan, ya, mandi itu tidak boleh langsung ke kepala, badan dulu supaya nanti tidak menimbulkan efek negatif di dalam tubuh. Karena kalau mungkin barangkali badannya lagi panas, nanti kalau kita siram dari kepala, kata para dokter bisa menimbulkan efek yang tidak baik. Tapi badan dulu. Nah, kalian harus ingat bahwa rukun mandi itu adalah setelah niat ya, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh harus terkena air, tidak ada kecuali. Tubuh yang tampak di luar ini harus terkena air. Maka caranya bagaimana? Agar kita yakin bahwa seluruh tubuh kita basah ya, di sela-sela lembut diginiin. Harus semuanya kena air. Di telinga tidak boleh ada yang ketinggalan. Nanti kalau ada bagian tubuh yang ketinggalan, tidak tersiram air, nanti menuntut dia di akhirat. Mana hakku untuk dibersihkan? Mana hakku untuk disucikan? Makanya harus kena semua. Ini, kemudian hidung, dan telinga kiri harus terkena air semua. Paham ya anak-anak ya? Nah, termasuk yang sering diingatkan oleh para ulama, di bagian tubuh yang memiliki lipat-lipatan. Mohon maaf, misalkan ada yang badannya agak gemuk ya, di lipatan perut sini harus dikasih air sampai rata. Kemudian di paha, misalnya di paha sini, di belakang lutut. Termasuk diantaranya, ini mohon maaf, untuk anak perempuan. Untuk anak perempuan harus menjongkok gini, kemudian menyiram bagian kemaluan gini, supaya bagian yang zahir, bagian luar dari seluruh tubuh kita terkena air. Paham ya anak-anaknya? Ini tidak boleh malu, harus disampaikan karena terkait dengan masalah agama. Ya, tidak boleh malu dalam urusan agama. Disiram, ingat-ingat, khusus untuk anak perempuan. Ya, seluruh tubuh termasuk ketika jongkok dan bagian kemaluan disiram. Anak laki-laki juga demikian, bagian misalkan paha, bagian belakang pantat, gitu ya, harus terkena juga disiram. Nah, seperti ini. Pokoknya kita harus yakin bahwa seluruh tubuh kita yang dohir, yang tampak luar, itu sudah teraliri air. Bisa dimengerti anak-anak ya? Sederhana, untuk mandi, masalah mandi sederhana. Rukunnya cuma 2. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi sebenarnya kalau mau bicara efisien, 1 botol pun cukup sebenarnya. Ya, 1 botol aja. Kecil, asalkan kita hemat air. Lah Pak, kalau pakai sabun, pakai keramas, pakai sampo dan sebagainya, nah itu keutamaan. Itu keutamaan, lebih utama, ya, seperti itu. Tapi misalkan hanya seperti yang saya sampaikan tadi, hanya meratakan air saja ke seluruh, itu pun sudah cukup. Gimana? Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, baik. Kemudian untuk selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas. Ya. Nah, apa tugas yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama, ya, kalian membaca atau menyampaikan hal-hal yang disunnahkan ketika mandi. Bapak ulangi lagi, hal-hal yang disunnahkan ketika mandi. Bisa kalian lihat di halaman 7. Halaman 7 di buku ini. Apa bukunya? Halaman 7. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ini. Halaman 7. Nah, itu. Kesunahan ketika mandi. Kalian baca enggak apa-apa, dihafalkan juga boleh. Kesunahan saat melaksanakan mandi. 1, membaca
basmalah 2, 3 dan seterusnya. Paham? Ada 5 di situ ya. Membaca basmalah, berwudu, menggosok seluruh tubuh, mendahulukan anggota tubuh yang kanan, berulang sampai 3 kali. Kemudian tambahkan di akhir penjelasan kalian ya, termasuk kesunahan wudu adalah tidak membuka seluruh aurat. Saya ulangi lagi. Di antara kesunahan mandi ini bisa dilakukan bukan hanya di mandi wajib, mandi setiap hari juga ya, bahwa tetap ada anggota tubuh yang kita tutup, yaitu aurat yang besar, istilahnya gitu. Apa itu aurat besar? Kemaluan serta dubur atau pantat. Istilah dalam fikih namanya 2 jalan. Nanti kalian harus familiar, harus mengenal ya. Istilah dalam fikih ada istilahnya jalan depan, jalan belakang. Ini dipakai untuk menghaluskan istilah. Inilah santunnya para ulama. Tidak disebut secara vulgar, secara langsung, tapi digunakan istilah yang santun. Untuk menyebut kemaluan disebutnya jalan depan. Untuk menyebut dubur gitu ya, disebutnya dengan istilah jalan belakang. Nah, ketika mandi jangan sampai seseorang itu telanjang sama sekali. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ditutup. Nah, gitu ya, ditutup. Entah pakai celana, entah meskipun hanya celana pendek atau celana dalam, yang penting jangan sampai telanjang sama sekali. Mulai sekarang, ya anak-anak ya, kalian sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, dibiasakan kalau mandi jangan membuka seluruh aurat, tetapi sisakan bagian tubuh yang aurat besar, aurat utama itu tertutup ya dengan memakai celana pendek atau celana dalam. Ya, yang penting jangan telanjang sama sekali. Itu adabnya, termasuk sunnahnya. Paham ya, Nana ya? Nah, itu nanti kalian sebutkan sunnah mandi 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6 menutup aurat besar gitu aja. Yaitu jalan depan dan jalan belakang. Paham? Setelah itu tugas pertama kalian sampaikan gitu. Tugas kedua nanti praktek. Jadi harus video. Ya, praktek apa? Praktek mandi. Nggak usah pakai bicara, nggak apa-apa. Ya, pokoknya seperti yang Bapak contohkan tadi. Wudu. Ya, pertama wudu, basuh muka, tangan, kepala, ya, telinga, kaki. Setelah itu mandi. Niat, kemudian menyiramkan tubuh dan seluruh anggota tubuh yang tampak atau di luar. Paham anak-anak? Mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa kalian pahami. Jadi tugas pertama tadi menyebutkan kesunahan mandi, yang kedua mempraktekkan mandi, dan yang terakhir kalian mengerjakan tugas, mengerjakan soal, yaitu tugas di halaman 10 ini, halaman 10 anak ya. Halaman 10 ini mulai uji kompetensi ini dikerjakan ya sampai halaman 12. Halaman 12. Ya, jelas ya? Tidak ada yang salah lagi nanti insyaallah. Kalau kemarin ada salah paham. Saya ulangi lagi, tugasnya 3. Yang pertama, menyebutkan kesunahan mandi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 menutup aurat besar atau tidak mandi dalam kondisi telanjang gitu ya, telanjang bulat. Itu sebutkan. Tugas pertama. Tugas kedua praktek. Ya tadi, wudu dulu, kemudian setelah wudu selesai, kemudian niat, mandi dan seterusnya sampai selesai. Dan yang ketiga tadi mengerjakan di halaman 10 sampai 12. Paham ya anak-anak ya? Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Silakan dikerjakan. Batas waktunya tidak Bapak tentukan. Yang penting jangan sampai nanti di hari atau di pertemuan berikutnya belum mengerjakan. Bisa dijapri ke WA Bapak. Jangan anak. Ya, terima kasih. Bapak Aib sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.